Cerita dongeng si kancil dan beruang. Alkisah, pada zaman dahulu, hiduplah seekor kancil bernama Deri yang tinggal di sebuah hutan lebat. Deri memiliki banyak teman karena ia baik dan suka menolong. Tak hanya itu saja, Deri juga cerdik dan pandai menyelesaikan masalah. Ketika ada hewan lain yang membutuhkan bantuan, ia dengan cepat mencari solusi. Karena telah membantu banyak hewan, Deri memiliki banyak teman dan sahabat. Mulai dari semut hingga gajah, semua berteman dengannya. Pada suatu pagi, si kancil cerdas berjalan-jalan ke seluruh penjuru hutan. Ia ingin memastikan para hewan hidup dengan tenang dan nyaman. Lalu, ia berkunjung ke sebuah sungai pinggir hutan yang telah lama tak dikunjunginya. Ia mengunjungi sungai itu karena ingin bertemu dengan sekawanan angsa dan burung bangau. Namun, sesampainya di sana, ia tak menemukan satupun burung bangau atau angsa. Ia lalu mencari-cari mereka ke setiap sudut hutan. Ia menemukan para burung berkumpul di suatu parit. Wajah mereka terlihat lesu dan sedih. Si Deri lalu mendekati mereka untuk mencari tahu. "Hai kawan-kawan burung, apa kabar kalian? Kenapa wajah kalian tampak lesu sekali? Ada apa gerangan?" Tanyanya khawatir. "Untung kau kemari, Der. Kami sedang dilanda masalah besar," ucap salah satu burung bangau. "Masalah apa? Apa yang terjadi pada kalian? Kenapa kalian di sini tidak di sungai?" tanya Deri cemas. "Kami tak berada di sungai karena ada seekor beruang bernama Teddy di sana," jawab si bangau. "Lantas, apa masalahnya? Bukankah kalian harusnya berbagi kawasan?" ucap Deri. "Masalahnya, Teddy sangat serakah. Ia ingin menguasai seluruh ikan-ikan di sungai itu. Ia mengancam jika ada yang berani mengambil ikan di sana, akan ia makan. Kami tak berani melawannya. Karena itu, kami pindah kemari dan makan seadanya, kami kelaparan," jelas burung lain. Mendengar penjelasan itu, Deri merasa sangat marah. Pantas saja sungai sangat sepi. Biasanya juga disinggahi burung-burung untuk mencari ikan. "Aku tidak bisa membiarkan semua ini," ucap Deri. "Tolong bantu kami, Der," ucap para burung penuh harap. Deri lalu diam dan berpikir sejenak. Ia tak boleh gegabah dalam menghadapi binatang kejam itu. Tak mungkin ia melawan Teddy dengan fisik. Sudah pasti Deri kalah karena tubuhnya lebih kecil. Para burung menunggu solusi dari Deri dengan perasaan was-was. Mereka khawatir temannya itu tak menemukan jalan keluar. Beberapa saat kemudian, Deri pun tersenyum. Matanya berbinar-binar. Tampaknya ia telah menemukan solusi atas permasalahan para burung. "Kawan-kawan, aku punya ide yang mungkin bisa kita lakukan untuk mengusir Teddy. Hanya saja, aku tak bisa melakukannya sendiri. Aku butuh bantuan kalian. Apa kalian mau membantuku?" tanya Deri. "Tentu saja kami siap membantu, Der. Semua itu kan untuk kebaikan kami juga," ucap para burung serempak. "Bagus, aku suka semangat kalian. Dengarkan baik-baik perintahku ya. Jadi, kalian pergilah untuk mencari kepiting sebanyak mungkin. Kalian bisa mencari di sungai, sawah, atau danau. Lalu kumpulkan kepiting itu di malam hari. Kita letakkan semua kepiting ke dalam kolam sampai sini, paham?"
ucap Derry. Paham, Der. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya seekor burung. Nah, karena kita meletakkan para kepiting di malam hari, Teddy tak akan mengetahui para kepiting itu. Saat pagi datang, ia akan masuk ke sungai dan kepiting-kepiting akan mencapitnya. Kita tunggu beberapa hari dengan sabar. Aku yakin beruang itu akan kapok dan pergi dengan sendirinya. Apa kalian setuju dengan ideku? Tanya si kancil. Tentu saja kami setuju dengan idemu. Kami akan segera mencari kepiting, ucap para burung. Dengan penuh semangat dan ambisi, para burung lalu pergi berpencar untuk mencari kepiting. Di suatu danau, si bangau bertanya pada seekor kepiting, "Tuan kepiting, bolehkah aku meminta bantuanmu?" Tanyanya. "Bagaimana hewan kecil sepertiku bisa membantumu?" ucap si kepiting. "Aku ingin membawamu dan kalau boleh beberapa temanmu untuk berkumpul sementara di sebuah sungai tempat biasa para burung makan," jelas si burung. "Kenapa kami harus melakukannya?" tanya salah satu kepiting bingung. "Jadi, di sungai bisa kami makan ada seekor beruang yang kejam. Ia menguasai seluruh sungai. Kami tak boleh mengambil ikan di sungai itu. Hampir saja kami mati kelaparan. Untung saja kancil datang untuk menyelamatkan kami. Ia punya ide cemerlang, yaitu mengumpulkan para kepiting di sungai pada malam hari. Lalu pada pagi hari kalian bisa mencapitnya." Tentu saja, kami tak hanya meminta tolong pada dirimu dan kawananmu saja. Kami juga meminta bantuan pada kepiting yang ada di danau dan sawah, jelas burung. "Oh, jadi begitu ceritanya. Kalau begitu, aku dan beberapa temanku siap membantu kalian," ucap salah satu kepiting. "Benarkah? Terima kasih banyak bila kalian mau membantu kami. Setelah beruang itu pergi, kami akan mengembalikan kalian ke tempat semula," jelas si burung. Beberapa burung lalu menggenggam dan membawa kepiting-kepiting itu dengan kaki mereka. Awalnya, mereka mengumpulkan para kepiting di dalam parit. Saat malam tiba dan beruang sudah tidur, para burung memindahkan kepiting itu. Keesokan harinya, Derry dan para burung bersembunyi di balik semak-semak. Mereka mengintip dengan hati berdebar-debar dan berharap semua berjalan sesuai rencana. Tepat perkiraan si Derry, Teddy mulai masuk ke dalam sungai. Tak lama kemudian, ia meraung-raung kesakitan. Saat keluar dari sungai, banyak sekali kepiting yang mencapit tubuhnya. Beruang itu cukup kesulitan untuk melepas para kepiting itu. "Sialan, kenapa tiba-tiba ada kepiting di sungai ini? Dari mana datangnya mereka?" ucap si Teddy. Dalam hati, para burung itu merasa senang melihat Teddy kesakitan. Lalu pergilah Teddy meninggalkan sungai itu. "Apakah ia sudah pergi?" ucap salah satu burung. "Artinya kita sudah aman dan bisa kembali ke sungai lagi?" "Hore!" jawab si bangau. "Tunggu dulu teman-teman. Kita tidak tahu apakah si Teddy benar-benar sudah menyerah atau belum. Kita harus sabar. Mari kita lihat dulu perkembangannya besok," jelas Derry. Para burung setuju dengan perkataannya. Meski telah dicapit, rupanya Teddy belum kapok. Esoknya, ia datang lagi ke sungai itu. Ketika ia masuk ke kolam, kejadian yang sama ia alami. Kepiting-kepiting mencabit tubuh-tubuhnya. Teddy mengamuk. "Kenapa kepiting-kepiting ini masih di sungai? Aku jadi tidak bisa mencari ikan."
ucapnya geram. Ia juga berusaha dengan keras melepaskan capitan dari kepiting-kepiting itu. Teddy lalu masuk ke dalam hutan dengan rasa sakit dan perut kelaparan. Meski begitu, ia tak menyerah pada keadaan. Di hari ketiga, ia kembali lagi ke sungai. Kali ini ia akan menyerang para kepiting yang mencapitnya. Namun, Teddy tak berhasil menyerang para kepiting karena jumlah kepiting itu sangat banyak. Bahkan ada satu yang mencapit mata Teddy. Hal itu membuat si beruang berteriak kesakitan. Teddy merasa kasihan dengan beruang itu. Ia pun memikirkan rencana baru. Teman-teman, aku punya rencana baru. Kalian tunggu di sini, ucap Teddy pada burung. Ia lalu mengambil kepiting yang mencapit mata Teddy. Dari semak-semak, para burung merasa geram karena ia malah membantu beruang itu. Tanya salah satu burung. Apa sebenarnya rencana barunya? Tanya si bangau. Si Teddy berterima kasih pada Derry karena telah menolongnya. Terima kasih Derry, karena kau mau membantuku. Aku lapar sekali. Entah sejak kapan kepiting-kepiting ini ada di sini, ucap Teddy. Aku senang bisa menolongmu. Tapi bukankah tempat ini seharusnya milik para burung? Kenapa kau ada di sini? Tanya Derry. Tentu saja aku merebut tempat ini dari mereka. Ikan-ikan di sini sangat banyak dan lezat, jawabnya. Tapi dengan kedatangan kepiting ini, mana bisa kamu menangkap ikan-ikan di sini? Ujar Derry. Iya, maka dari itu aku bingung. Apa yang harus aku lakukan? Aku merasa sangat lapar, tanya Teddy. Bagaimana kalau kau meminta tolong pada burung-burung untuk mengambil kepiting-kepiting ini? Tapi setelah itu kau harus berbagi makanan dengan mereka, ucap Derry. Tapi aku sudah jahat kepada mereka. Memangnya mereka mau memaafkanku dan tinggal bersamaku? Ucap Teddy. Tentu saja mereka akan memaafkanmu, ucap Derry. Aku akan mengajak para burung kemari. Akan kujelaskan apa yang terjadi dan kau segeralah minta maaf ibunya. Teddy menuruti perkataan Derry. Ia menyesal karena telah mengusik para burung. Lalu Derry menceritakan rencana barunya pada para burung. Mereka setuju dengan rencana Derry itu. Lalu datanglah mereka ke sungai untuk menemui Teddy. Karena merasa bersalah, Teddy pun meminta maaf pada burung-burung itu. Maafkan aku karena pernah mengusir kalian. Padahal sungai ini adalah tempat yang semula kalian huni. Aku merasa sangat bersalah, ucap Teddy. Kami memaafkanmu, Ted. Kami akan mengambil para kepiting ini dan memindahkan mereka ke danau agar kita bisa memakan ikan lagi. Tapi aku harap kamu mau berbagi, ucap salah satu bangau. Ya burung, aku berjanji takkan mengusik ketenangan kalian.